Halo friend, saudara Saadam Sahawa dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama gue Dewa, tentunya di channel Dewa Archuleta. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu, ya, dan bintang tamu kita kali ini adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah pakar, ilmunya sangat tinggi, melebihi langit di atas sana. Dia adalah Bang Sam. Selamat datang Bang Sam. Selamat pagi Mas. Iya, datang di studio. Semoga sehat selalu Mas. Iya, amin ya. Dan Bang Sam ini dia punya ciri khas tertentu dan bisa dilihat sendiri. Apa sih ciri khasnya? Bang, apa Bang ciri khasnya Bang kira-kira? Ya, Bang Sam ini punya ciri khas, dia mengandung seumur hidup. Ya, nggak perlu dijelasin, dia bisa perhatiin aja sendiri ya. Sudah terlihat jelas. Iya, terlihat jelas di sini. Dan kalau saya perhatikan Bang Sam ini gaya-gayanya unik dan antik sekali. Pakai belangkon gitu. Kira-kira sesuai tema kayaknya nih hari ini ya. Oh iya Mas. Temanya apa Bang? Jadi saya memakai belangkon ini mensimbolkan bahwa kita mengangkat budaya Indonesia. Oh, iya. Terutama yang akan kita bahas kali ini Mas, yaitu tentang sejarah budaya yang ada di Jogja. Di Jogja. Dan kebetulan ini belangkon yang saya punya ini adalah oleh-oleh ketika saya berjalan-jalan ke daerah Yogyakarta. Oh iya. Jadi tema kali ini begitu spesial. Spesial ya. Spesial, kita akan membahas tentang sesuatu yang ada di Jogja. Seperti nyanyi apa Mas? Ini Sesuatu di Jogja. apa ya di Jogja? Gue dulu pernah ke Jogja, baru 2 kali sih. Pertama itu ke Malioboro. Oh iya, siap. Terus satu lagi ke Prambanan ya. Iya. Prambanan Jogja bukan sih? Iya, benar, ada Prambanan itu ada di Di Jogja ya. Nah, kali ini Bang Sam ini akan menjelaskan kepada teman-teman semua itu mengenai candi. Candi apa? Candi Prambanan. Betul Bang? Betul. Iya. Jadi gimana Bang? Candi Prambanan itu sejarahnya apa sih? Jadi sebetulnya teman-teman semuanya dan Mas Agan juga di sini. Mas Dewa. Oh iya, Mas Dewa ya Iya. panggilannya. Dewa. Untuk Mas Dewa sendiri di sini kita sedikit berbagi ilmu. Oh iya. Saya bukan pakar, saya bukan ahli dalam masalah sejarah. Cuman kita akan bersama-sama meneliti lagi sedikit lebih pengetahuan kita gitu tentang candi ini gitu. Terutama khusus Candi Prambanan. Iya. Jadi Candi Prambanan ini dan Candi Borobudur ya nantinya kita akan menjadi sebuah perbandingan, bukan perbandingan, istilahnya itu sebuah yang akan kita kaji bahwa di Indonesia itu budayanya luas. Selain budaya pun, bahkan agama pun di Indonesia itu dari dulu memang agama tertua antara Hindu dan Buddha. Oh iya. Nah gitu. Nah di Candi Prambanan sendiri nih Mas, merupakan candi yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena candi ini dijadikan merupakan sebuah istilahnya itu masuk ke dalam UNESCO atau sebagai ini di dunia. Candi ini merupakan candi terbesar di dunia gitu sampai saat ini gitu. UNESCO itu apa sih Bang? UNESCO itu organisasi yang menaungi bahwa istilahnya itu situs-situs atau hal-hal yang bersejarah di dunia itu mereka yang mengelola dan menata gitu. Istilahnya itu kalau menurut bahasa sekolahnya itu melis ya? Mengelis hal-hal yang unik di dunia, terutama ya termasuk Candi Prambanan ini. UNESCO ya? Iya. Saya kira itu PT apa gitu ya. Oke, dan kali ini kita akan membahas 2 candi ternyata Bang ya? Iya, kita ada 2 candi sekarang. Prambanan sama Borobudur. Borobudur. Oh, kebetulan saya belum pernah nih ke Borobudur. Kalau ke Prambanan udah 2 kali. Dan mungkin Bang Sans, kira-kira sejarahnya gimana sih kalau untuk Prambanan dulu deh? Nah, untuk sejarah Prambanan sendiri, candi ini dikenal sebagai seribu candi Mas. 1000. Ya, kenapa dikenal seribu candi ini? Karena memang jumlahnya 1000. Ya, jadi candi itu yang dari candi yang paling besar sampai candi yang paling kecil itu jumlahnya kalau ditotalkan ada 1000 candi. Udah pernah ngitungnya? Nah, kalau saya belum pernah ngitungin. Kalau kita ngitungin sampai hari kiamat kayaknya nggak bisa. Tapi mungkin dengan alat-alat yang canggih atau dengan hal-hal yang teknologi yang di zaman sekarang sudah modern, ya tercatat bahwa itu adalah 1000 candi gitu. Bahkan kalau Mas kita ngelihat tentang legenda ya ada yang bilang bahwa Candi Prambanan itu legenda Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso. Oh, Bandung Bondowoso. Oh, ternyata Iya. Bondowoso. Bandung itu saya kira cuma ibu kota Jawa Barat doang. Enggak, itu nama orang legenda di zaman dulu sama Jawa. Iya. Nah, candi ini sebenarnya terletak di Kabupaten Sleman, Bang, Yogyakarta. Sleman. Iya, di Yogyakarta.
merupakan sebuah candi yang digunakan sebagai tempat ibadah agama Hindu pada zaman itu. Agama Hindu. Nah, tepatnya untuk memuja dewa Trimurti. Nah, Trimurti tahu Mas? Saya tahu Krishnamurti. Trimurti itu yaitu dewa Brahma, Wisnu dan Siwa. Oh iya Pernah dengar kan? Pernah. Nah, ada dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Archuleta. Iya, dewa Archuleta. Gue dong. Itu yang keempat dewa Archuleta kayaknya. Iya. Gue gak bisa apa-apa. Yang penting namanya dewa aja. Oh, iya. Dewa itu merupakan hal agung di zaman. Oh, iya. Nah, seperti itu. Jadi dari prasasti Siwagra, candi ini dibuat sekitar abad ke-9. Nah, udah berapa abad dari sekarang? Sekarang udah abad berapa, Mas? 21 ya? Iya, sekarang udah hampir abad 21. Ini udah dari abad 9 dibangunnya gitu. Yaitu pada tahun 850 Masehi atau abad 9 Masehi. Nah, pada kerajaan siapa? Kerajaan Mataram. Nah, Mataram. ya, jadi masih menyangkut tentang sejarah Mataram gitu di Candi Prambanan ini. Nah, yang membangun candi ini oleh seorang yang bernama Raja Rakai Pikatan. Nah, Mas pernah tahu kali Raja Pikatan? Raja yang saat itu memang dia memerintah apa istilahnya itu masyarakatnya bagus gitu, hal-hal dengan masalah pembangunan seperti contoh ya candi ini. Untuk apa? Karena Raja Pitakan ini merupakan seseorang yang beribadah atau misalnya apa istilahnya itu agamanya bagus itu dalam agama Hindu ini gitu. Makalah dibangunlah ini candi Prambanan sebagai simbol bahwa untuk memuja tiga dewa tadi, tiga Brahma, Wisnu sama Siwa. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat teori nih Mas, untuk membangun candi ini beda seperti legenda. Kalau di legenda kan sehari semalam tuh jadi gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau di teorinya itu nggak sebegitu jadi semalam, tidak segampang itu. Nah, betul, tidak segampang membalikan telapak tangan. Tangan. Iya, bisa kaki, bisa tangan, kaki juga susah banget. Nah, seperti itu. Jadi yang dibangun hanya sehari semalam ya, ternyata emang berangsur-angsur dibangunnya itu. Nah, setelah Raja Pitakan ini, candi ini terus dikembangkan sama raja, disebut itu Raja Balitung Mahasambu, sepelanjut dari Raja Pitakan ini gitu. Raja Daksa dan Raja Tulodong yang terus memperluas candi ini hingga berjumlah ratusan sampai mungkin ribuan. Banyak ya? Iya banyak. Nah, seperti itu. Terus di masa kerajaan itu Candi Prambanan menjadi pusat keagamaan. Nah, di kerajaan Medang Mataram berbagai macam upacara besar pernah digelar. Terutama dalam sejarah pernah dijelaskan bahwa ada pada suatu zaman dulu itu diperuntukkan untuk umat Hindu mengkaji Weda itu sampai ribuan apa tuh namanya itu kalau umat Hindu itu? Yang umat Hindu itu orang-orang Hindu yang belajar Weda itu bahkan itu di depan Candi Prambanan itu di halaman yang luas itu. Weda itu apa sih? Weda itu saya semacam kitab yang dimiliki oleh umat Hindu. Oh, Weda. Iya. Hindu dan Buddha. Saya taunya Weda jahe. Itu mah Weda jahe, Mas. Lanjut ya. Nah, Candi Prambanan ini menjadi pusat keagamaan di Kerajaan Medang Mataram. Nah, seperti apa tuh acara-acara agama itu yang pernah digelar? Banyak Mas. Kayak mengumpulkan ratusan pendeta dan umat murid-muridnya untuk ini tadi belajar Weda. Bayangin tuh, dari seluruh Indonesia beberapa pelosok, bahwa dulu itu memang merupakan sentra untuk mempelajari ini agama Hindu ini dengan pendeta dengan umat-umatnya. Setiap pendeta memiliki contoh, setiap pendeta misalkan Dewa Archuleta memiliki umat ratusan, itu diajak semua untuk datang ke Candi Prambanan. Itu bisa kita bayangkan bahwa begitu luasnya gitu, istilahnya itu begitu megahnya agama Hindu pada masa itu. Nah, namun sayang Mas, di sini ada keruntuhan Candi Prambanan. Nah, keruntuhannya itu karena apa? Jadi setiap candi itu memiliki sejarah yang istilahnya itu ada masa kejayaan, ada masa keruntuhan, sehingga sekarang bisa jadi sebagai sempat destinasi wisata saja gitu. Jadi berbeda alih fungsi gitu. Dari mulai dulu masa kejayaan itu masih berfungsi untuk beribadah, dipakai beribadah. Tapi ketika masa keruntuhannya itu udah benar-benar istilahnya itu masyarakat tidak mau tahu gitu. Itu kayak bukan bangunan bagus lagi gitu. Kayak bangunan candi udah, bahkan ada yang saya pernah baca sebuah artikel bahwa itu ada
bongkahan-bongkahan candinya itu diambil, dibuat bangunan rumah, dibuat hiasan dinding. Udah kayak rongsokan ya berarti ya? Udah kayak rongsokan. Nah seperti itu. Jadi di masa kerajaan, di masa kejayaannya itu Candi Prambanan menjadi pusat keagamaan tadi itu sudah kan. Nah untuk keruntuhannya itu sejak adanya pemindahan ibu kota. Nah jadi pada saat itu Madang Mataram itu berpindah mas ke daerah Jawa Timur, berpindah dari asalnya Jawa mana? Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah berpindah ke Jawa Timur. Tepatnya itu sekitar tahun 930 Masehi. Nah, oleh siapa? Oleh Empok Sindok. Empok. Empuk. Oh, empuk ya. Iya. Kalau empok mah. Iya, tahu ya. Tahu. Beda belakang ya. Nah ini Empu Sinduk. Empu Sinduk ini alhasil candi ini tidak dirawat. Nah setelah itu ya Candi Prambanan ini ya begitu aja. Karena mungkin pemerintahan sudah tidak menguruskan lagi di daerah Jawa Tengah, dia pindah ke Jawa Timur dengan pemimpin Empu Sinduk ya tadi. Empu Sinduk yang mungkin beliau ya tidak seperti Rakai Pitakan tadi yang memiliki istilah religius yang tinggi atau misalnya menjaga bangunan-bangunan yang sudah dibangun oleh sejarah terdahulunya. Mungkin ya karena faktor itu juga dibiarkan gitu Candi Prambanan itu, sehingga ya mengalami kerusakan secara berangsur-angsur dari mulai misalkan istilahnya itu runtuh karena kan tidak dirawat gitu kan ya, runtuh terus istilahnya tuh hancur aja gitu sampai hancur dan berangsur-angsur itu hancur. Apalagi pernah yang paling dasar itu pernah diketahui adanya gempa bumi gitu. Gempa bumi yang paling dasar pada abad ke-16. Nah, jadi abad ke-16 itu yang membuat Candi Prambanan ini luluh lantak, benar-benar luluh lantak gitu. Nah, jadi tidak ada, kenapa? Karena memang itu pemindahan itu yang faktor utamanya itu. Faktor utama itu, faktor keduanya masyarakat yang ada di dekat candi pun tidak mau mereka untuk merawat gitu. Ya seperti itu. Jadi kan kayak gitu Mas, hati pun harus dirawat. Tidak. Kalau tidak dirawat ya bisa dulu lantak. Kalau urusan hati jangan di sini deh, aduh. Banyak ininya ya Mas. Udah rapuh. Udah rapuh. Oke, nah selanjutnya itu penemuan kembali itu pada saat Candi Borobudur itu. Nah sebenarnya ada Belanda yang bernama C. Alons yang merupakan seorang pegawai VOC. Pada tahun 1733 menemukan candi ini kembali. Cuman beliau itu cuma hanya menemukan saja gitu Mas. Candi itu belum diperbarui, belum diperbaiki. Tapi ketika adanya Gubernur Letnan Jawa Tengah, pada itu kan masih masa pemimpinan Belanda tuh. Ada pemerintah Sri Thomas Stamford Raffles. Nah, mereka barulah itu ada perhatian dunia untuk perhatian khusus kepada Candi Borobudur. Sehingga Prambanan, betul ya, Prambanan saya lupa. Sehingga pada tahun 1880 barulah adanya pemugaran Candi Borobudur, dipugar dengan lebih baik sampai dengan sekarang. Jadi dibangun lagi tuh. Nah, iya, jadi dibangun lagi itu Candi Prambanan itu yang tadinya sudah mengalami kerusakan. Bangunannya diambil sama warga untuk bangunan rumah, untuk dijadiin hiasan dinding. Nah, sehingga istilahnya tuh sampai sekarang udah mulai perubahan itu. Udah lebih bagus ya sekarang, jadi sekarang wisata. Nah, sekarang itu menjadi tempat destinasi wisata. Iya. Fungsinya beralih. Dari awalnya Candi Prambanan ini sebagai tempat ibadah, sekarang menjadi tempat destinasi wisata. Iya. Seperti itu. Nah, itu tentang Candi Prambanan. Nah, sekarang tadi Prambanan udah, sekarang kita ke Candi Borobudur. Kalau Borobudur gimana? Kalau Candi Borobudur sebenarnya itu Mas hampir sama alih fungsinya. Fungsinya dulu itu sama sebagai tempat peribadahan. Bedanya kalau Prambanan agamanya agama Hindu, kalau Borobudur agamanya agama Buddha. Ya, Siddhartha Gautama. Jadi Siddhartha Gautama ini merupakan merupakan kiainya. Iya, kalau kita mau kiainya, nabi lah. Kalau di Islam itu Nabi Muhammadnya gitu. Nah, ini sebenarnya sama juga sejarahnya dan sama juga yang menemukan, yang memugari kembali itu ya tadi Raffles itu sebagai gubernur. Jadi memang Raffles itu memiliki perhatian penting untuk Indonesia pada zaman itu. Jadi karena sebagai si Raffles ini berperan penting ya untuk Candi Prambanan sama Borobudur. Iya, berperan penting. Kerusakannya pun kalau misalnya Candi Prambanan rusak karena gempa bumi, tapi kalau misalkan Candi Borobudur itu mengalami kerusakan karena meletusnya Gunung Merapi. Iya, dan sama juga sih Mas, memang hampir karena bangunannya ditinggalkan seperti itu. Ya mungkin
Ini karena nggak jauh beda, abadnya hampir abad 9 sampai abad 8. Mungkin karena pemindahan kekuasaan tadi juga. Dari misal pemindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sehingga diterbengkalai seperti itu dan hancur berangsur-angsur. Kan kalau misalnya, nah sebagai tanda unik dari Borobudur itu kan biasanya ada patung doa yang sangat besar, Siddhartha Gautama. Prambanan punya, sebenarnya Prambanan punya, tapi ada di dalam. Jadi ada di dalam itu patung yang namanya patung Siwa. Oh iya. Gue pernah ke sana dan masuk ke dalam gelap tuh ada patung tinggi banget. Nah, itu namanya Dewa Siwa. Nah, itu Dewa Siwa. Jadi orang-orang jadi kalau kita mengkaji sejarah itu tentang agama itu memang Hindu dan Buddha ini tidak bisa terlepas dari Indonesia. Oke, ya. Seperti itu mungkin, Mas. Iya, teman-teman, friend semua cukup jelas ya, ternyata sejarah Borobudur dan Prambanan itu sangat luar biasa ya. Dan tadi sudah dibahas semua sama Bang Sams, nggak pakai Pak ya. Jadi sangat luar biasa intinya ya. Saya udah lupa sebenarnya sejarah ini karena saya dulu belajar sejarah ngantuk tidur. Jadi ya gitu Bang, terima kasih nih buat infonya hari ini ya. Iya, sama-sama Mas. Semoga bisa berjumpa lagi kita. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih saya udah datang ke studio saya sangat senang. Dengan cerita. Kali kita bisa bertemu lagi ya Mas, kapan-kapan. Oh siap. Dengan topik yang berbeda. Topik yang berbeda ya. Oke, friends semua dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mantengin channel kita Dewa Arculeta ya. Pokoknya pantengin terus ya, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Oke, sekian dari kami dan saya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Bang Sen. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dewa. Oke.